mencoba menjelaskan tentang materi konsep pengujian hipotesis yang terdiri dari pengujian hipotesis dengan distribusi Z, pengujian hipotesis dengan distribusi T-student, dan konsep pengujian hipotesis rata-rata atau MEAN. Perkenalkan, nama saya Novi Karistin. Saya yang akan memulai menjelaskan pada slide pertama sampai dengan slide ke-7. Next. Oke, kita masuk pada slide yang pertama, konsep pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah kita menerima atau menolak hipotesis tertentu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian atau keputusan bisa benar atau salah sehingga menimbulkan resiko. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif HA atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya atau relevan serta dukungan data yang nyata di lapangan. Next. Oke, selanjutnya prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis. Berikut langkah-langkah pengujian hipotesis statistik adalah: yang pertama, menentukan formulasi hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatifnya atau HA. Yang kedua, memilih suatu taraf nyata atau A dan menentukan nilai tabelnya. Yang ketiga, membuat kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan HO. Yang keempat, melakukan uji statistik. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulannya dalam penerimaan dan penolakan. Next. Ke bawah sedikit ya, Leot. Oke. Berdasarkan jenis distribusi, didasarkan atas jenis distribusi yang digunakan. Pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu yang pertama pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Pengujian ini adalah pengujian yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel normal atau standar. Uji Z merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan dua observasi dengan jumlah sampel besar lebih atau sama dengan 30. Contohnya, yang pertama, pengujian hipotesis 1 dan beda 2 rata-rata sampel besar. Terus yang kedua, pengujian 1 dan beda 2 proporsi. Next. Yang kedua, pengujian hipotesis dengan distribusi T-student, yaitu pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujian disebut tabel T-student biasa digunakan ketika varian populasi tidak diketahui dan ukuran sampelnya lebih dari 30. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 atau HO yang dikemukakan. Contohnya yang pertama, pengujian hipotesis 1 rata-rata sampel kecil, terus yang kedua pengujian hipotesis beda 2 rata-rata sampel kecil. Yang ketiga, pengujian hipotesis dengan distribusi X kuadrat. Terus yang keempat, pengujian hipotesis dengan distribusi F atau F ratio. Next. Berdasarkan jenis parameternya, pengujian hipotesis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pengujian hipotesis tentang rata-rata atau MEAN, yang kedua pengujian hipotesis tentang proporsi, dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis tentang varians. Next. Konsep pengujian hipotesis rata-rata atau MEAN adalah uji beda MEAN terdiri dari uji beda MEAN 1 sampel, yang kedua uji beda MEAN 2 sampel atau terbagi menjadi 2 juga,
dua main independen atau dua main dependen. Uji beda yang ketiga, uji beda main lebih dari 2 sampel. Next. Oke, untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Wahyuni Tegasali. Silahkan. Terima kasih Kak Nopi. Saya akan melanjutkan materi dari Kak Nopi. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Tegasali. Saya akan menjelaskan uji beda main satu sampel, di mana uji untuk mengetahui perbedaan main populasi dengan main data sampel penelitian. Jenis uji beda satu main yaitu bila standar deviasinya itu diketahui, kita melakukan uji Z dengan rumus Z hitung sama dengan X bar kurang μ per nilai standar deviasi per akar N atau jumlah populasi. Kemudian rumus kedua, bila standar deviasinya itu diketahui, kita melakukan uji dengan rumus sama dengan X bar kurang μ per standar deviasi per akar N. Contoh uji main satu sampelnya. Next. Diketahui kadar kolesterol orang dewasa normal adalah 200 gram per 100 gram dengan standar deviasi sebesar 56 gram. Seorang penelitian melakukan pengukuran kadar kolesterol sekelompok penderita hipertensi dengan jumlah 49 orang. Didapatkan rata-rata kadar kolesterol mereka itu 220 gram per 100 ml. Penelitian ini menguji apakah kadar penderita hipertensi berbeda dengan kolesterol orang dewasa. Next. Soal di atas itu standar deviasinya diketahui, kita rumus uji tes Z X bar kurangi μ per nilai standar deviasi per akar N atau jumlah populasi sama dengan 220 itu X barnya dikurangi dengan μ-nya itu 200 menghasilkan 20, kemudian per 56 itu adalah standar deviasinya itu per akar 49 dan akar 49 ini adalah 7. Jadi nilai standar deviasinya ini 56 hasil 8, kemudian kita itu menghasilkan 5. Kemudian lanjut ke hipotesa itu atau jawaban hipotesis yang antara variabel dependen dan hipotesis alternatif itu menyatakan bahwa adanya hubungan variabel dependen. Kemudian ini adalah μ, kita menggunakan rumus dua arah yaitu sama dengan dan tidak sama dengan. HO itu μ sama dengan 200 dan HA μ tidak sama dengan 200. N atau jumlah populasi itu sama dengan, kita ketahui itu 49 dan nilai standar deviasi itu sama 56. Kita uji Z, kemudian alfa ketahui 0,05 itu Z 0,025 dapatkan 96. Bagaimana cara Z 0,25 itu kita rumus yaitu Z tabel dari Z rumus Z alfa bagi 2. Jadi Z alfanya itu 0,05 bagi 2, Z 0,02 dan hasilnya 1,96. Sudah diketahui sama 5. Dan alfa 1 Z besar dan jadi HO-nya itu HA-nya karena itu dengan kadar kolesterol penderita hipertensi. Terima kasih. Lanjutkan.
Ini saya ya. Iya, Kak. Iya, terima kasih Uni atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Uni. Di sini saya akan membahas tentang contoh uji main satu sampel. Diketahui kadar kolesterol orang dewasa normal adalah 200 gram per 100 ml. Seorang peneliti melakukan pengukuran kadar kolesterol sekelompok penderita hipertensi yang jumlahnya 49 orang, didapatkan rata-rata kadar kolesterol mereka 220 gram per 100 ml dan deviasi standar 56 gram. Peneliti ingin menguji apakah kolesterol penderita hipertensi berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal. Diketahui mu sama dengan 200, N yaitu data sampel, yaitu 49, X bar yaitu 220, standar deviasi yaitu 50, alfa di sini 0,05. Kita gunakan rumus T, di mana rumus T sama dengan X bar kurang mu dibagi standar deviasi per akar N. Sama dengan X bar yaitu 220 dikurangi 200 dibagi 56 per akar 49. Sama dengan 220 kurang 200 yaitu hasilnya 20, 56 per akar 49. Akar 49 ini hasilnya 7. Jadi 20 bagi 56 per 7 hasilnya 2,5. Hipotesa HO di sini adalah rata-rata mu tidak sama dengan 200, HA mu tidak sama dengan 200. Di mana N data sampel yaitu 49, standar deviasi tidak diketahui, digunakan uji T. Alfa 0,05. Kalau kita lihat dari tabel SPSS atau tabel T, alfa 0,05 dibagi menjadi 2 yaitu hasilnya 0,025. Data bebas, derajat bebas yaitu di sini 49 dikurangi 1 jadi 48, hasilnya 1,96. T hitung sama dengan 2,25. Jadi set hitung kurang dari set alfa. HO ditolak, HA diterima, mu tidak sama dengan 200. Artinya kadar kolesterol penderita hipertensi beda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal. Ya, kita masuk pada uji hipotesis beda dua mean. Yang pertama, uji hipotesis beda dua mean, populasi sampel independen berukuran besar, N1 lebih dari atau sama dengan 30 dan N2 lebih dari atau sama dengan 30. Uji hipotesis beda dua mean populasi sampel independen berukuran kecil, di mana N1 kurang dari 30 dan N2 kurang dari 30. Yang ketiga, uji hipotesis beda dua mean populasi sampel dependen atau berpasangan. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ida untuk melanjutkan pemaparan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang uji hipotesis beda dua mean sampel independen berukuran besar, N1 kurang dari atau sama dengan 30 dan N2 kurang dari atau sama dengan 30. Di sini ada dua rumus, yaitu jika standar populasi atau alfanya diketahui dan jika standar populasinya tidak diketahui. Jika standar populasinya diketahui, kita menggunakan rumus yaitu alfa X
X bar 1 dikurang X bar 2 akar dari alfa 1 kuadrat dibagi N1 ditambah alfa 2 kuadrat dibagi N2. Dan jika standar populasinya tidak diketahui, kita menggunakan rumus yang yaitu S X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar kuadrat dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Yang kedua itu adalah menggunakan standar populasi diasumsikannya sama, yaitu rumusnya itu alfa X1 dibagi X2 sama dengan akar kuadrat dari alfa kuadrat dibagi N1 ditambah alfa kuadrat dibagi N2. Alfa kuadrat sama dengan dalam kurung N1 kurang 1 S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dan dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 1. Untuk prosedur pengujian hipotesisnya itu yang pertama menentukan hipotesis nihil atau hipotesis alternatif, yaitu H0-nya nu 1 sama dengan nu 2 atau nu 1 kurang nu 2 sama dengan 0. Artinya, mean kedua populasi dihipotesakan sama atau tidak ada perubahan. Yang kedua itu H1-nya, U1 tidak sama dengan nu 1 tidak sama dengan nu 2 atau nu 1 kurang nu 2 tidak sama dengan 0. Artinya, mean kedua populasi dihipotesakan tidak sama atau tidak ada perbedaan signifikan. Selanjutnya prosedur pengujian hipotesis. Apabila arahnya dapat dipredikasikan, yaitu H0 nu 1 sama dengan nu 2 atau nu 1 dikurang nu 2 sama dengan 0. Sedangkan H1 itu nu 1 tidak sama dengan nu 2 atau nu 1 kurang nu 2 tidak sama dengan 0. Atau H0 nu 1 sama dengan nu 2 atau nu 1 kurang nu 2 sama dengan 0. H1 itu nu 1 kurang dari nu 2 atau nu 1 kurang nu 2 kurang dari 0. Selanjutnya nu 1 lebih dari nu 2 atau nu 1 kurang nu 2 lebih dari 0. Yang kedua itu memilih uji statistik yang sesuai. Data berskala interval atau rasio dan populasi berdistribusi, normal uji statistiknya yang digunakan itu adalah uji Z. Naik dikit. Yang ketiga itu menentukan taraf signifikannya yang nyata dan besar. Sampel taraf signifikannya itu 0,01 atau 0,05 dan ukuran sampelnya itu adalah 30 atau lebih. Untuk menentukan distribusi sampling didasarkan pada distribusi probabilitas teoris yang berupa distribusi sampling harga beda dua mean X bar 1 dikurang X bar 2 dengan central limit teoremnya, daerah penolakan atau nilai kritis ditentukan oleh taraf signifikan, dan hipotesa alternatif yang digunakan apabila 0,05 dan hipotesa alternatifnya itu nu 1 tidak sama dengan nu 2, maka daerah penolakannya itu 5% terbagi ke dalam terbagi ke dalam dua ujungnya, masing-masing itu 2,5% dan nilai kritisnya itu 1,96. Untuk menghitung harga uji statistik, kita menggunakan rumus yaitu Z sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Catatannya, HO mengatakan nu 1 sama dengan nu 2 atau nu 1 sama dengan nu 1 sama dengan nu 1 kurang nu 2 sama dengan 0, maka nu 1 kurang nu 2 sama dengan 0 dinyatakan dengan nu 1 kurang nu 2 sama dengan 0, dan lazimnya defisiensi standar populasi tidak diketahui atau tidak diasumsikan tidak sama. Yang keenam itu mengambil kesimpulan pengujian.
Harga uji statistiknya kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya, yaitu jika Z hitung lebih dari Z tabel, H0-nya ditolak, berarti HA-nya diterima. Sedangkan Z hitung kurang dari Z tabel, H0-nya itu diterima, berarti HA-nya itu ditolak. Ini contoh soalnya, dua mean sampel independen berukuran besar, yaitu suatu studi dilakukan untuk membandingkan kinerja para pedagang kaki lima di Pasar Sudirman Pontianak dengan kinerja para pedagang asongan di Terminal Batu Layang Pontianak. Kinerja diukur berdasarkan margin yang diperoleh per harinya, persentase keuntungan dari omset penjualan. Dari populasi pedagang kaki lima, diambil sampel random 36 orang, dan dari hitung yang dilakukan diperoleh data bahwa margin rata-rata per hari adalah 15% dengan deviasi standar 2%. Populasi pedagang asongan diambil sampel sebanyak 30 orang dengan margin rata-rata per hari 13% dengan deviasi standar 1,5%. Dalam studi digunakan taraf signifikannya itu 0,05. Dan ini untuk menjawabnya, yang pertama itu formulasi hipotesisnya. H0 nu1 sama dengan nu2 atau nu1 kurang nu2 sama dengan 0, itu berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara margin rata-rata per hari pedagang kaki lima dan pedagang asongan. Sedangkan HA-nya itu nu1 tidak sama dengan nu2 atau nu1 kurang nu2 tidak sama dengan 0. Ada perbedaan yang signifikan antara margin rata-rata per hari antara pedagang kaki lima dengan pedagang asongan. Sedangkan kita menggunakan uji statistik yaitu uji Z karena N-nya itu di atas 30, taraf signifikannya itu 0,05. Tadi sampelnya N1-nya itu 36 dan N2-nya itu 30. Nilai kritisnya Z 0,025 sama dengan 1,96. Turun sedikit lagi, Kak. Nah, dan ini untuk penyelesaiannya yaitu sama dengan Z sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 bagi akar kuadrat dari S1 kuadrat dibagi N1 tambah S2 kuadrat dibagi N2, yaitu tadi X bar 1-nya 15 kurang 13 dibagi akar 2 pangkat 2 bagi 36 tambah 1,5 pangkat 2 bagi 30, itu hasilnya 4,636. Kesimpulannya itu Z 0,25 sama dengan 1,96. Sedangkan Z hitungnya itu 4,64. Jadi Z hitung lebih besar dari Z 0,25. Berarti HO-nya ditolak. Dan artinya itu ada perbedaan yang signifikan antara margin rata-rata per hari antara pedagang kaki lima dengan pedagang asongan dengan 0,5. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya bernama Nur Hidayah. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Hidayah Rahman. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Uji hipotesis beda 2 min, sampel independen berukuran kecil. Sampel berukuran kecil, N1 kurang dari 30, N2 kurang dari 30. Distribusi harga beda 2 mean, X1 X bar 1 dikurang X bar 2 tidak mengikuti distribusi normal, yaitu distribusi student T dari US Gossip. Distribusi nilai ini kurvanya simetris dengan derajat bebas. N1 ditambah N2 dikurang 2. Rumusnya yaitu S X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali 2 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Next.
Eh, Contoh soal 2 mean sampel independen berukuran kecil. Tim pengajar materi statistik Poltekkes Pontianak melakukan suatu studi untuk mengetahui prestasi mahasiswa yang menempuh mata kuliah statistik antara kelompok mahasiswa program reguler dengan mahasiswa program khusus. Materi perkuliahan, referensi, dan ujian yang diberikan sama. Prestasi diukur berdasar nilai absolut yang diperoleh dengan standar 100. Kelompok reguler diambil sampel random 16 mahasiswa dengan hasil nilai rata-rata 70 dan deviasi standar 8. Sedangkan kelompok program khusus diambil sampel random sebanyak 9 mahasiswa dengan hasil nilai rata-rata 60 dan deviasi standar 15. Dalam studi digunakan taraf signifikansi 0,05. Formulasi hipotesis. H0 mu1 sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Tidak ada perbedaan prestasi mata kuliah statistik antara kelompok mahasiswa program reguler dan program khusus. HA mu1 lebih dari mu2 atau mu1 dikurang mu2 lebih dari 0. Prestasi mata kuliah statistik mahasiswa program reguler lebih baik dari program khusus. Yang kedua, uji statistik, yaitu uji T. N kurang dari 30. Yang ketiga, taraf signifikan 0,05. N sama dengan 16. N2 sama dengan 9. Nilai kritis T0 0,5 derajat bebas 16 tambah 9 dikurang 2 sama dengan 1,714. Harga uji statistik yang dihitung dari sampel T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 akar N1 dikurang 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah tambah N2 dikurang 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. T sama dengan 70 dikurang 60 per akar 16 dikurang 1 dikali 8 kuadrat ditambah 9 kurang 1 dikali 15 kuadrat per 16 ditambah 9 tambah 2 dikali 1/16 ditambah 1/9 sama dengan 10 per 4,56 sama dengan 2,19. T0,5 derajat bebas 23 sama dengan 1,714. T hitung sama dengan 2,19, yaitu T hitung lebih dari T0,05 derajat bebas 23. H0 ditolak, HA diterima, artinya prestasi mata kuliah statistik mahasiswa program reguler lebih baik dari program khusus secara signifikan dengan alfa 0,05. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Rahma. Ya, terima kasih Kak Nur Hidayah. Di sini saya Rahmawati akan melanjutkan materi untuk menjelaskan uji hipotesis beda 2 mean sampel dependen atau berpasangan. Prinsipnya menanyakan apakah rata-rata pengukuran sebelum dibandingkan dengan rata-rata pengukuran sesudah sama atau berbeda, adanya perbedaan yang signifikan, atau apakah introduksi variabel eksperimen pemberian suatu treatment mempunyai dampak atau tidak. Syaratnya, distribusi data normal, kedua kelompok data dependen atau pair, jenis variabel numerik, dan kategori. Next. Untuk
Prosedur pengujian hipotesisnya, yang pertama kita lakukan itu menentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, dilambangkan dengan H0 dan H1. Untuk H0-nya, mu1 sama dengan mu2 atau D sama dengan 0, artinya mean pengukuran pertama atau sebelum sama atau tidak berbeda dengan mean pengukuran kedua atau sesudah. Untuk H1-nya atau H alternatif, mu1 tidak sama dengan mu2 atau D tidak sama dengan 0. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara mean pertama atau sebelum dengan mean kedua atau sesudah, atau pemberian treatment memberikan dampak. Next. Untuk prosedur pengujian hipotesis yang apabila arahnya sudah diprediksi, untuk H0-nya sama, mu1 sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Untuk H1-nya, mu1 lebih besar dari 2 atau mu1 dikurang mu2 lebih besar dari 0. Atau untuk H0-nya sama, mu1 sama dengan mu2 atau mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Namun H1-nya mu1 lebih kecil dari mu2 atau mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari 0. Langkah kedua, memilih uji statistik yang sesuai. Dalam prakteknya, banyaknya pasangan pengamatan biasanya kurang dari 30, maka uji statistik yang dipakai adalah uji T atau t-test. Langkah ketiga, menentukan taraf signifikan dan besar sampel. Taraf signifikan 0,01 atau 0,05. Dalam prakteknya biasanya N kurang dari 30, tetapi tidak menutup kemungkinan N-nya lebih dari atau sama dengan 30. Langkah keempat, uji didasarkan pada pengertian tentang distribusi sampling harga beda dua mean observasi berpasangan dengan central limit teoremnya. Apabila N pasangan kurang dari 30, maka distribusi mengikuti distribusi student T. Dari W.S. Gosset, nilai kritisnya adalah T alpha dibagi 2 dengan derajat kebebasan N dikurang 1 untuk dua arah. Sedangkan untuk satu arah, T alpha dengan derajat kebebasan N dikurang 1. Langkah kelima, menghitung harga uji statistik atau uji statistik hitung. Dalam kasus ini digunakan rumus T, yaitu T sama dengan D bar per SD bar dibagi akar N. Di mana D bar sendiri mean dari nilai D atau perbedaan nilai dari berpasangan, sedangkan SD bar deviasi standar nilai D. Rumus untuk nilai D bar adalah jumlah DI untuk I-nya sama dengan 1 sampai I sama dengan N per N. Sedangkan SD bar atau untuk standar deviasi rumusnya adalah akar untuk nilai buka kurung DI dikurang D bar tutup kurung kuadrat untuk I-nya sama dengan 1 sampai I-nya sama dengan N per N dikurang 1. Langkah terakhir, mengambil simpulan pengujian. Harga uji statistik hitung kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya atau nilai T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak, berarti HA-nya diterima. Lalu, jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima, berarti HA-nya ditolak. Contoh soal 2 mean sampel independen. Peneliti ingin mengetahui pengaruh vitamin B12 terhadap penyakit anemia. Dari 10 penderita anemia diberikan makan suplemen dan diukur kadar Hb darahnya sebelum dan sesudah pemberian suplemen. Hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, buktikan apakah ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian suplemen dengan alfa atau taraf signifikannya 5% atau 0,05. Penyelesaiannya, yang pertama kita cari ini selisih antara pemberian selisih kadar Hb darah antara sesudah dan sebelum pemberian. Didapatkanlah D, nilai D. Nah, nilai D bar rata-ratanya itu kita dapatkan dari penjumlahan pembagian nilai D, yaitu 19,8 dibagikan 10, sehingga didapatkan D bar atau D rata-ratanya itu 1,98. Sedangkan SD tadi dimasukkan dalam rumus yang di atas tadi, sehingga didapatkan 0,80. Lanjut. Nah, untuk hipotesanya, H0 itu mu1 sama dengan mu2 atau D sama dengan 0.
H1, mu1 tidak sama dengan mu2 atau D tidak sama dengan 0. Untuk T-nya sama dengan D bar per SD bar dibagi akar N. Sama dengan 1,98 yang kita dapat tadi D barnya per SD barnya yang kita dapatkan 0,80 dibagi akar 10. Sama dengan 1,98 dibagi 0,25 sehingga didapatkan T hitungnya 7,92. Lanjut ke T tabelnya, karena tadi kita dapat alfanya itu 5%, karena ini dia dua arah berarti